Assalamualaikum, hai pecinta film animasi. Masih adakah yang standby di channel ini? Ayo dong dukung terus channel ini agar saya tidak males bikin kontennya. Nah, sekarang saya akan mendongengkan cerita film animasi asal negara kita tercinta ini, yakni Indonesia. Film yang penuh dengan pesan moral, inspiratif, dan agamis. Oke, daripada kita lama kejenuhan mendengarkan ocehan dari saya, kita langsung saja ke cerita filmnya. Tapi sebelum saya mendongeng alias bercerita, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan. Klik tombol subscribe, like, dan share agar orang lain tahu saya suka mengoceh sendiri. Cerita pun dimulai dari Nusa dan Rara yang menjadi seorang astronot. Mereka terdampar di planet asing dan bertemu dengan seekor alien. Mereka sangat ketakutan, tapi itu cuma mimpi. Di pagi itu, Nusa sangat semangat dengan roket buatannya karena sebentar lagi akan diadakan lomba sains di sekolahnya. Ya, seperti yang kita tahu, Nusa adalah anak yang pintar sains dan sudah beberapa kali menjadi juara lomba sains di sekolahnya. Tapi di balik itu, Nusa adalah seorang anak yang memiliki kekurangan, namun tidak menjadi halangan buat dia untuk maju. Beberapa waktu kemudian, ketika di sekolahnya, Nusa akan menunjukkan roket buatannya sendiri yang akan ditunjukkan kepada teman-temannya. Namun, tiba-tiba ada anak baru yang mendahului mempertunjukkan roket canggih buatannya. Tapi Nusa tetap semangat. Walaupun pada akhirnya roket Nusa tidak dapat terbang karena kesalahan teknis. Udah segitu aja. Dan akhirnya teman-teman Nusa pun kecewa dan lebih terkesan oleh penampilan roket canggih yang ditunjukkan oleh anak baru itu. Oh iya, kita kenalkan anak baru itu bernama Johnny. Halo, aku Joni. Dia adalah anak miliarder yang baru pindah ke sekolahnya Nusa. Dan dia juga adalah juara lomba sains di sekolahnya dulu. Tapi dia agak kaku karena kesepian, kurangnya perhatian dari orang tuanya yang masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Makanya sebagai orang tua kali-kali harus ada quality time. Ya seperti makan kek, healing kek, yang penting ada kebersamaan. Kembali lagi ke cerita. Bu guru pun mengumumkan bahwa akan diadakan lomba sains yang dimana pemenangnya akan menjadi wakil dari sekolahnya untuk mengikuti lomba Ramadan Science Fair. Setelah pulang sekolah, Nusa pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke markas rahasianya, yaitu tempat bermain mereka. Di sana mereka diserang robot raksasa, yang ternyata mereka sedang berimajinasi sebagai astronot di luar angkasa. Dan yang ternyata yang menjadi robot itu adalah si Rara, adiknya Nusa. Pada malam harinya, keluarga Nusa saling bermaafan karena besok adalah tanggal 1 hari pertama puasa Ramadan. Besok harinya, Babeh Jailani mengajak Nusa dan Joni ke lab sekolah, yang dimana mereka akan mempersiapkan karyanya untuk lomba. Dan diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang yang ada di lab. Di sana Nusa menyapa Joni, tapi Joni tidak meliuk-liuk, malah cuek saja. Ternyata si Johnny memakai headset di telinganya, jadi tidak terdengar apa-apa. Siang harinya di rumah, Nusa memberitahukan kepada Rara kalau tahun lalu Nusa pernah bikin roket dari kembang api. Namun dia menggunakan kembang api itu pada saat darurat saja. Tahun ini Nusa akan membuat roket yang lebih canggih daripada sebelumnya. Di sana terlihat Abdul dan Sipa yang ikut main bareng bersama mereka. Melihat parasut yang dimainkan Abdul, Nusa kepikiran untuk memasang parasut itu di roketnya. Tak butuh waktu lama, Nusa pun membuat gambar untuk merancang roket miliknya. Tujuan Nusa memasang parasut di roketnya yaitu agar roketnya tidak mudah jatuh ke tanah. Namun setelah roketnya berhasil diluncurkan, dirasa kurang tinggi terbang roketnya, mereka pun pergi ke tempat Pak Ucok untuk mencari barang. Karena tidak menemukan benda yang mereka cari, Pak Ucok menyarankan agar menggunakan sepeda untuk menerbangkan roketnya. Sepeda tersebut dirakit untuk mengisi tekanan angin. Dan yang ternyata sepeda yang diperlukan tersebut adalah milik si Abdul yang menjadi korban. Besoknya pada saat perlombaan dimulai, Nusa menunjukkan roketnya dengan versi yang baru. Setelah itu ia pun meluncurkan roketnya. Setelah itu guru pun mempersilahkan peserta selanjutnya, yaitu Johnny. Johnny pun menerbangkan roketnya ke atas. Para murid sangat antusias melihat roket miliknya.
Apalagi saat roket itu diterbangkan mengeluarkan banyak gelembung balon. Mereka semua pun memuji Johnny karena dapat membuat roket secanggih itu. Setelah perlombaan selesai, Bu Guru pun mengumumkan pemenang perlombaan itu. Namun karena selisih poinnya sangat sedikit, Bu Guru pun mengumumkan bahwa pemenangnya ada dua, yaitu Johnny dan Nusa. Ya, Nusa juara 2 dan Johnny juara 1. Pihak sekolah pun akan mengirimkan mereka dalam perlombaan Ramadan Science Fair. Nusa kelihatan sangat kecewa dengan hasil akhir karena dia hanya juara 2. Sepulang sekolah, teman-temannya mengucapkan selamat pada Johnny. Saat Nusa akan mengucapkan selamat kepada Johnny, seakan dia tidak melihatnya. Sepulangnya ke rumah, Nusa terlihat sangat murung saat Nusa mau masuk ke kamarnya. Abah kemudian video call Nusa untuk menyemangati Nusa agar tidak menyerah dalam hal apapun. Di sini Nusa bertekad tidak akan kalah lagi dan akan berusaha keras untuk menjadi juara 1. Nusa maunya juara 1. Di sisi lain, Johnny memperlihatkan piala itu kepada orang tuanya. Namun mereka selalu sibuk dengan pekerjaannya, sepertinya Johnny kurang perhatian dari orang tuanya. Untungnya ada si Bibi yang selalu ngasih perhatian lebih kepada Johnny dengan menghadiahkan es krim. Keesokan harinya, Johnny dan Nusa diwawancarai di sekolahnya tentang roketnya. Nusa bilang akan mencoba inovasi lain untuk roketnya pada saat perlombaan nanti. Sedangkan Johnny, ia bilang bahwa ia punya roket yang lebih canggih dan lebih keren daripada roket sebelumnya. Saat di rumah, Nusa mengadu pada abahnya karena Johnny lebih pintar dan mempunyai roket yang lebih canggih daripadanya. Mendengar itu, abah mengatakan bahwa Nusa lebih pintar darinya karena tidak semua orang bisa membuat roket dari barang-barang bekas. Kemudian Nusa bertanya, kapan abah pulang? Lalu abah minta maaf karena tidak bisa pulang dan menghadiri perlombaan Nusa. Nusa yang mendengar itu sangat kecewa karena sebelumnya abah telah berjanji akan pulang pada awal Ramadan. Di saat sedang membetulkan roketnya, Abdul dan Sipa bilang bahwa roket Johnny semakin hari semakin canggih dan rencananya mau main bareng bersama Johnny. Tapi Nusa sangat kesal mendengarnya dan memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Lalu Nusa minta sama Uma agar diberikan spare part baru untuk roketnya. Namun Uma bilang nanti akan mubazir. Lagi pula Nusa bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk membetulkan roketnya. Tapi Nusa sangat kecewa karena ia tidak bisa mendapatkan apa yang ia mau. Sore harinya Abdul dan Sipa datang ke rumah Nusa. Di sini ibunya Nusa sangat kaget karena harusnya Nusa mengaji bareng mereka. Saat itu Rara keceplosan untuk mencarinya ke rumah pohon. Setelah dicari ternyata benar Nusa ada di sana. Saat datang ke rumah pohon, Nusa sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh umanya. Sekali ia ngomong, Nusa mengancam bahwa tidak mau mengaji lagi sebelum dibelikan spare part baru untuk roketnya. Kalau belum dibeliin spare part baru. Nusa beranggapan bahwa Uma tidak sayang sama kayak abahnya. Nusa juga marah kepada Abdul karena ia sempat bilang ingin berteman dengan Johnny. Malam harinya Nusa mendengar pembicaraan Uma dan Abah. Abah merasa menyesal karena seharusnya ia tidak menjanjikan sesuatu yang belum tentu ia bisa tepati. Lihat Uma menangis, Nusa pun menemuinya dan meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya saat masuk ke ruang lab, Nusa melihat roket milik Johnny dan ia pun mencobanya. Karena tidak tahu cara menggunakannya, Nusa pun panik karena roket terbang tidak karuan. Akhirnya roket itu dapat mendarat dengan baik karena sudah diatur waktunya. Saat Johnny mau masuk ke ruangan itu, Nusa yang panik pun tidak sengaja menjatuhkan roket itu hingga rusak. Untungnya Nusa tidak ketahuan sama Johnny bahwa ia yang sudah merusaknya. Saat disuruh jagain masakan Uma, Nusa kepikiran soal roketnya. Saat melihat alat penghitung waktu mundur atau timer, Nusa dan Rara pun pergi ke rumah Pak Ucok untuk mencari alat seperti itu. Setelah munculnya Cucunguk alias kecoa, Nusa pun mendapatkan barang yang ia butuhkan. Saat berada di taman, Abdul dan Sipa dikagetkan oleh roketnya Nusa yang terbang berada di atasnya. Kemudian muncullah bendera kecil yang bertuliskan kata maaf. Lalu Nusa datang dan minta maaf kepada mereka atas perilakunya yang kemarin. Sore harinya saat bertemu Johnny di ruangan lab sekolah, Nusa memberanikan diri bilang bahwa ia yang sudah merusak roketnya. Untungnya Johnny mau memaafkan Nusa. Lagi pula ia sudah membetulkan roketnya memakai barang bekas sama seperti punya Nusa.
Nusa menjelaskan bahwa yang sudah mengajarinya menggunakan barang bekas yaitu Aba. Johnny yang mendengarnya merasa sedih karena orang tuanya tidak pernah ada waktu untuknya. Karena sudah mau maghrib, Babe yang tidak melihat mereka ada di dalam, kemudian mengunci pintu itu. Saat akan pulang, mereka pun panik karena tidak bisa keluar. Johnny takut orang tuanya marah kalau tahu ia tidak pulang ke rumah. Nusa tiba-tiba keinget sama Rara karena ia sempat bercerita soal roket kembang apinya. Nusa dan Johnny lalu bekerja sama untuk membuat roket kembang api untuk memberikan sinyal kepada Rara bahwa ia terkunci di sana. Sementara itu, Rara bilang ke Uma dan Tante Dewi bahwa Nusa masih juga belum pulang. Lalu Uma menghubungi para orang tua murid, siapa tahu Nusa ada di sana. Ada di situ. Namun mereka semua menjawab tidak tahu. Sementara itu, Nusa telah menyelesaikan roketnya dan langsung menyalakan roket itu. Rara yang melihat kembang api itu langsung tahu bahwa itu sinyal dari kakaknya. Ia pun bilang kepada Uma bahwa Nusa masih ada di sekolah. Mereka pun buru-buru langsung pergi ke sekolah. Si Babe pun malah bingung kenapa mereka bisa terkunci di sana. Johnny kemudian diajak ke rumah Nusa untuk berbuka puasa di sana. Rasa mendapat kenyamanan, Johnny meminta Uma untuk memperbolehkannya menginap 1 hari di sana. Uma pun membolehkan menginap, dengan syarat harus bilang dulu kepada orang tuanya agar tidak khawatir. Keesokan harinya saat Johnny dijemput, ternyata bukan bibinya, melainkan papa dan mamanya. Johnny pun merasa senang karena itu adalah bentuk perhatian dari kedua orang tuanya. Sore harinya, Nusa dan Rara senang karena abah mereka pulang ke rumah. Kemudian abah memberikan oleh-oleh kepada mereka. Nusa dikasih kopiah dan Rara dikasih mobil-mobilan. Sebelum pulang ternyata abah membuatkan dinamo untuk Nusa. Nusa lalu menunjukkan roket buatannya. Saat roket itu diterbangkan, penghitung waktu mundur akhirnya bekerja dengan baik. Mereka pun senang. Apalagi Nusa karena kerja keras selama ini membuahkan hasil. Besoknya mereka semua datang ke Ramadan Science Fair. Saat mereka masuk, bertemu dengan Johnny dan orang tuanya. Sebelum lomba dimulai, Nusa dan Johnny mengecek roket mereka untuk persiapan lomba. Setelah Nusa selesai mengecek roketnya, Johnny dibuat panik. Roketnya tidak mau nyala dikarenakan dinamonya rusak. Sementara itu, sekolah-sekolah lain sedang menunjukkan karya-karyanya. Kemudian giliran sekolah Nusantara, yaitu sekolahnya Nusa, untuk naik ke atas panggung. Nusa yang baru tahu bahwa roketnya Johnny rusak mencoba memperbaikinya dengan mengganti dinamo miliknya. Awalnya Nusa kesulitan karena dinamo itu tidak pas. Namun setelah diakali, akhirnya dinamo itu terpasang dan roketnya Johnny pun kembali nyala. Karena tidak punya banyak lagi waktu, akhirnya Nusa pun tidak ikut perlombaan agar orang tua Johnny bisa bangga kepada Johnny. Kemudian gedung itu pun ditutup dan Johnny pun mulai menyalakan roketnya. Semua orang yang ada di sana dibuat kagum oleh roket miliknya. Pembawa acara mengatakan bahwa itu adalah penampilan terakhir. Mereka dibuat heran karena Nusa tidak tampil di perlombaan. Akhirnya Johnny yang jadi juara. Orang tuanya sangat bangga, bahkan sampai histeris. Setelah menerima piala, Johnny akhirnya bilang yang sebenarnya. Dia hampir tidak bisa mengikuti perlombaan itu. Tapi Nusa sudah membantunya dan merelakan posisinya untuk tidak ikut lomba. Johnny berharap Nusa mau naik ke atas panggung karena piala ini milik Nusa juga. Akhirnya Nusa pun naik ke atas panggung. Saat berjalan menaiki tangga, terlihat kaki palsunya tidak kuat menopang kakinya. Ternyata saat tadi memperbaiki roket milik Johnny, Nusa menggunakan baut yang ada di kakinya agar dinamo itu dapat terpasang. Dengan berusaha keras dan adanya juga dukungan dari semua orang, Nusa pun dapat melewati semua anak tangga. Saat Nusa hampir jatuh, ia pun dibantu oleh Johnny. Dan pada akhirnya mereka mengangkat piala itu bersama-sama. Dan film pun berakhir. Ya, segitu dulu dongeng cerita film dari saya. Semoga dapat menghibur. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas atau kurang sopan, bisa dikomentar di kolom komentar ya. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share.